Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesi Afrianti, NIM 211211915, kelas 1C, Prodi S1 Keperawatan, mata kuliah Pancasila. Tugas dari Bapak Hidayatul Fajri. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan pengalaman Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Sebelum itu, kita mengetahui apa itu pengertian dari ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata scientia, yang diturunkan dari kata scire, yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan suatu istilah yang mempunyai perwujudan arti. Oleh karena itu, para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. Ilmu bersifat tepat, metodis, akademis, logis, dan praktis. Dalam penulisan ini, pembahasan tentang ilmu lebih dicondongkan kepada science, sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa ilmu adalah sekelompok pengetahuan yang mengatur secara sistematis tentang sesuatu hal atau objek tertentu, yang ditelaah dengan metode tertentu yang khas sampai pada kebenaran yang diharapkan. Kemudian, yang diberikan ilmu kepada manusia berupa pemahaman yang jelas dan melihat secara jelas, membuat manusia merasa bahwa alat itu sendiri nyata, sukar, dan pasti. Jika diartikan secara demikian, berarti bahwa istilah ilmu itu mendapatkan isi pengertian yang seluas-luasnya, karena mencakup segenap pengetahuan yang manapun juga tersusun atas atau terkumpul secara sistematis. Selanjutnya, dari uraian tadi dapat dikatakan bahwa pengetahuan atau knowledge itu lain dengan ilmu atau science. Namun demikian, pengetahuan dapat ditingkatkan menjadi ilmu asalkan memenuhi syarat ilmiah. Sehingga ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang dimiliki syarat ilmiah, yakni objek, sistematik, metodik, dan berlaku universal. Selanjutnya, metode dari ilmu. Yang pertama yaitu pendekatan rasional yang dilengkapi dengan pendekatan empiris. Yang kedua yaitu saling berkaitan antara model berpikir rasional dan empiris atau deduktif dan induktif tersebut tercermin dalam langkah metodis ilmiah. Selanjutnya, kebenaran dari ilmu. Kebenaran ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif, maksudnya benar-benar didukung oleh fakta dalam proses untuk pencapaian kebenaran tersebut. Ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran korespondensi saja, yaitu pemikirannya empirisnya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran koherensi melalui pemikiran rasionalnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah dan filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah yaitu harus bermetode. Dalam hal ini, metode merupakan suatu cara pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila, baik objek formal maupun material, sehingga mencapai kebenaran. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu bersifat koheren dalam hubungan antar bagian dan pernyataannya, bersifat menyeluruh, meliputi semua tata kehidupan manusia, bermasyarakat, dan bernegara.
Selanjutnya, teori kebenaran Pancasila. Yang pertama yaitu teori koherensi, yang kedua yaitu teori pragmatik, yang ketiga yaitu teori korespondensi. Kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Dalam sistem kefilsafatannya, perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu, bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi, serta kesepakatan konvensional dari para ahli saja. Selanjutnya yaitu pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam hal ini, pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila, seperti yang sudah dikemukakan di penjelasan sebelumnya tadi, dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu, lebih-lebih pengembangan di masa depan ilmu di Indonesia. Selanjutnya, contoh dari pengalaman Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, yaitu Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi atau filsafat negara. Yang kedua, yaitu Pancasila dijadikan sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai paradigma ilmu. Demikian presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan maaf atas kesalahannya. Saya tutupi saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.